Baiklah, halo teman-teman. Kembali lagi. Setelah sekian lama skip materi tentang Wolfram, kali ini saya akan lanjut lagi menjelaskan mengenai materi Wolfram. Kali ini mengenai fungsi multivariabel, turunan parsial, dan hingga plot 3D. Ya, mengenai fungsi mungkin sudah pernah dibahas secara singkat ya di video sebelumnya. Lupa video keberapa mengenai pendefinisian fungsi. Tapi cukup dikhususkan saat itu pada fungsi satu variabel saja. Sekarang kita akan mencoba ke pendefinisian fungsi multivariabel. Nah, sebagai contoh, kita punya fungsi dua variabel. Seperti biasa, masukkan parameternya itu, jangan lupa underscore kayak gitu. Kita definisikan fx, y itu adalah x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Nah, itu sederhananya ya. Jadi fungsi ini bakal menerima input berupa dua masukan ya. Misalkan contoh kita masukin f 1,3. Ya, dia bakal menghasilkan nilai 10. 1 kuadrat plus 3 kuadrat kan 10 ya. Atau bisa juga masih dalam bentuk contoh lah 4,b. Nah, y-nya di sini adalah huruf b ini ya. Dia bakal menghasilkan keluaran berupa 16 plus b kuadrat. Nah, bagaimana jika input yang kita masukkan itu kurang dari dua variabel atau lebih dari dua variabel, tidak pas dua variabel ya. Sebagai contoh f3 kita masukin hasilnya adalah f3. Ya, kenapa? Karena ya tidak bisa menghasilkan apa-apa ya, karena memang kan yang diperlukan itu dua variabel, sedangkan yang kita kasih cuma satu. Oke, jadi seperti itu. Bisa juga sebagai contoh berikutnya mungkin ya, 3 variabel, mau berapapun bisa ya, mau 4 variabel dan seterusnya. Misalkan ngikutin aja yang di inputnya dengan yang di fungsinya itu. Sebagai contoh x, y, z tambah 3. Nah, ini fungsi g ini adalah hasil perkalian dari ketiga inputnya ini tambah 3 ya. Sebagai contoh G 1,2,3, maka inputnya adalah 9. Seperti itu. Oke, mungkin cukup mudah ya untuk ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian turunan parsial. Turunan parsial ya. Kita kemarin kan sudah membahas ya turunan untuk fungsi yang satu variabel, yang y sama dengan fx gitu aja kan ya. Sekarang bagaimana jika kita punya lebih dari satu variabel seperti 2? Nah, sebagai contoh kita akan mencari turunan dari fungsi f tadi. Kita panggil dulu fungsinya kayak ini kan. Bagaimana cara kita untuk mencari turunan parsial terhadap x misalkan ya? Kita bisa pakai fungsi d yang dulu kemarin udah diajarin ya, d f ya, fx, y jangan lupa. Nah, lalu masukin parameter variabel yang mau diturunin itu adalah apa ya, misalkan x. Nah, dia bakal menurunkan terhadap x saja. Jadi ini kan 2x ya, turun dari x kuadrat itu 2x, seperti itu. Misalkan mau mencari turunan parsial terhadap y, x-nya ganti aja dengan y, jadinya ya 2y gitu aja kan ya. Lalu fungsi g itu misalkan kita mau mencari turunan dari fungsi g x, y, z yang tadi ya, x, y, z. Kita mau mencari turunan parsial terhadap z misalkan ya, x ya jelas ya, seperti itu. Bagaimana mungkin dengan contoh yang lebih rumit ya, misalkan hx itu hx, y ya, si dua variabel, misalkan kita definisikan sebagai x kuadrat lalu x kuadrat cos y ditambah 5x y 5xy kuadrat misalkan ya, dikurang 3 log xy. Nah, ini kan ribet ya, dan juga soal-soal kalkulus biasanya hasilnya gini. Dan misalkan kita disuruh, kita run dulu ya,
Misalkan kita disuruh mencari turunan parsial terhadap x-nya aja. Ya, mudah saja. Misalkan D, lalu masukin fungsinya itu hx, y, lalu x. Ya, dia bakal menurunkan terhadap x-nya aja seperti ini. Ya. Oke. Jadi variabel lain selain y, selain x maksudnya, itu bakal dianggap sebagai konstan. Oke. Gitu ya. Kalau kita mau menurunkan terhadap x, ya sama aja kayak tadi. Nah, gitu. Nah, terus kadangkala kita mau mencari turunan x, y, diturunkan terhadap x dulu, lalu diturunkan terhadap y. Nah, itu sama aja sih, mudah ya. Sebagai contoh, ini. Nah, ini kita mau menurunkan terhadap x ya, kayak yang tadi. Hasilnya sama. Lalu nilai yang ini akan kita turunkan lagi terhadap y. Ya, kita turunkan lagi. Nah, dia bakal menghasilkan seperti ini. Gitu ya. Jadi dia diturunkan terhadap x dulu, lalu baru diturunkan terhadap y. Coba kita cek. Sama y. Ya, jadi ini adalah h x y ya. Kalau kita ngetikinnya, ntar. Hx y ya. Waduh. Ya, kalau di teksnya gitu ya. Jadi diturunkan terhadap x dulu, baru diturunkan terhadap y. Nah, kalau kita mau mencari hx y, nah ini kan berarti diturunkan terhadap x dulu, lalu diturunkan terhadap y, lalu diturunkan terhadap y lagi. Jadi diturunkan terhadap y-nya 2 kali. Ya. Cukup mudah ya. Wolfram memang memudahkan pekerjaan untuk hal seperti ini. Nah, jadi kita turunkan aja sintaks seperti ini, mohon diikuti. X-nya 1, ini artinya dia diturunkan terhadap x 1 kali dulu, lalu kita turunkan terhadap y 2 kali. Nah, gini ya. Kalau kita menghasilkan hasil seperti ini. Ini kan kalau kita cek ya, kalau ini kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah 10 dikurang ya 2x cos y. Benar ya? Benar. Seperti itu, teman-teman. Ini sintaks utamanya adalah fungsi D, lalu masukin fungsinya, lalu variabel parameter yang mau turunkan berapa kali dia, ya sesuaikan aja urutannya seperti itu ya. Oke, masih cukup mudah. Selanjutnya kita akan mengenai plot 3D. Nah, plot 3D ini jelas ya, dia dalam dimensi 3, artinya dia fungsi fx, y ya, dua variabel. Sebagai contoh kita panggil fungsi x, y tadi ini ya. Kita akan menampilkan plot dari fungsi ini yang nanti bakal berbentuk sebagai permukaan. Sama aja kayak fungsi plot 2D biasa. Silahkan dilihat lagi ke video sebelumnya. Ini plot 3D, lalu dengan sintaks yang sama masukin fx, y ya. Lalu masukkan interval untuk sumbu x dan sumbu y-nya. Sebagai contoh di sini kita punya minus 3 sumbu x dari minus 3 sampai 3, dan untuk sumbu y itu dari minus 3 sampai 3 juga. Ini ya. Nah, nanti dia bakal menghasilkan seperti berikut ya, fungsi permukaan ya. Nih, seperti itu. Dan juga plot-plot options yang ada di plot 2D itu bisa juga kalian manfaatkan di plot 3D ini. Sebagai contoh, plot style ya, kita mau mengganti warnanya, misalkan warna hijau nih, itu. Lalu misalkan plot plot label lah, plot range, plot label aja lah. Misalkan kita mau namain fungsi f ya, kalau kita run, nah jadinya gini.
dia bakal berwarna hijau dan ada label sini fungsi f. Itu ya. Untuk plot options lainnya silahkan kalian lihat lagi di video sebelumnya mengenai plot biasa, plot fungsi, plot options ya. Ini cukup mudah. Di sini intinya adalah sintaks dasarnya itu adalah plot 3D, lalu masukin fungsinya, masukin variabel, masukin interval untuk sumbu x, interval sumbu y, dan tambahan untuk plot options. Ini terserah sih, ini opsional ya. Yang penting kita hanya akan menampilkan bentuk biasanya saja. Sebagai contoh yang lain, plot 3D kita punya fungsi sebagai berikut: 9 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Nah, di sini kita pilih x-nya itu dari 0 sampai 3 misalkan. Jangan deh. Minus 4 misalkan ya, sampai 4, dan y-nya itu dari minus 4 sampai 4 juga. Nah, kayak gini ya. Oke, seperti itu. Kita yang lebih menantang apa ya? Misalkan x kuadrat eksponen negatif y kuadrat. Kita pilih di sini x-nya dari 0 sampai negatif 3 sampai 3. Y-nya negatif 3 sampai 3. Ini nggak harus sama ya. Jadi interval ini silakan sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Oke. Ada kesalahan ya di sini ya. Bagian position. Sebagai contoh 0 aja. Oke lah, fungsinya nggak bagus ya. Nggak bagus sebagai contoh nih. Kalau bagaimana dengan ini? Yalah. Oh iya, pantas kok gini plot 3D ya. Maaf. Tadi itu plot 2D biasa. Nah, ini sebagai contoh ini ya. Pantas, maaf guys, tadi itu agak ada kesalahan, tapi kita sudah tahu kesalahannya sini. Nah, aneh ya bentuknya ya. Kayak lantai ini terus ada apa nih? Tiang gitu. Balik lagi ke contoh yang sebelumnya, contoh. Nah, ini ya gitulah. Gimana jelasinnya? Nah, jadi fungsi dua variabel ini kalau diplot maka bakal menghasilkan fungsi yang dikenal sebagai fungsi ketinggian atau fungsi permukaan ya. Karena dia menyatakan ketinggian dari sumbu z. Ya, ini kan sumbu x, sumbu y, dan satunya lagi itu sumbu z. Jadi seperti itu teman-teman, kita kali ini sudah membahas mengenai fungsi multivariabel, lalu turunan parsial menggunakan Wolfram, dan juga visualisasi plot 3 dimensi. Oke. Jadi semoga bermanfaat ilmunya, tetap semangat belajar Wolframnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.